mendukung, tapi saya paksakan untuk bisa melayani tempat ini. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi saya, meskipun ada kelemahan dalam tubuh saya, pekerjaan yang demikian aktif dan berat, harus kehujanan saya di tengah minggu kemarin, hujannya kira-kira belakangan ini mengakibatkan badan kita ya remuk-remuk juga. Tapi saya berdoa agar saya bisa menuntaskan pelayanan saya di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa sampai pada saat ini berdiri untuk melayani Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan yang layak kita perjuangkan, Tuhan yang kita tidak akan rugi untuk memperjuangkan Tuhan Yesus, Tuhan kita sungguh-sungguh, dan sangat layak untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Kebetulan saya bawa teman saya, Pak Subur. Beliau percaya Tuhan Yesus di umur yang ke-62 tahun. Tuhan masih pilih beliau untuk ikut sama-sama dengan kita dalam kita masuk ke kerajaan. Puji Tuhan, haleluya. Kita sharing dengan beliau. Beliau cerita ikut Yesus seperti menemukan harta karun yang terpendam, digali demikian dalam, akhirnya menemukan harta karun yang terpendam. Begitu dibuka, itu sangat berharga ternyata. Beliau bilang, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari muda? Harus umur 62 baru bisa merasakan karya penyelamatan itu bagi dia. Dia begitu menghargai. Coba sebentar tahu Yesus. Tapi dua kata saja untuk menguatkan kita. Apa yang Paulus rasakan, Pak Suburakan? Yang aku rasakan betul-betul dengan bertemunya Tuhan Yesus. Aku sangat bahagia. Selama agama aku muda, aku tidak ada rasa cita-cita. Kalau justru aku ikut Tuhan Yesus sungguh sangat berterima kasih, karena selama ini aku ikut ajaran agama Buddha, terus terang nggak ada rasa suka, nggak ada rasa sukacitanya. Maka dari itu, dengan ikut Tuhan Yesus, betul-betul apa yang bilang kawan saya itu menemukan harta sangat berharga buat hidup kami ini, dan banyak mujizat yang aku alami. Kalau aku cerita, aku boleh sedikit cerita tentang selama ini aku punya ruko kebetulan di Cirebon. Sudah berapa tahun untuk dijual atau disewakan, belum sama sekali. Katanya banyak setannya, banyak penunggunya. Setelah saya masuk Kristen di tahun 2024, mujizat itu betul-betul terwujud. Tiba-tiba ruko saya ada yang sewa. Semuanya perjalanan hidup saya dengan istri saya juga semakin baik. Amin. Terus terang aja, betul-betul bahagia sekali. Nggak ada ruginya ikut Tuhan Yesus. Itulah yang aku bisa ceritakan atas nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saksian yang luar biasa. Baik, kami dari tim TWC, kami ada saksian pujian. Kebetulan pemimpin rohani kami, Pak Cahaya Nugraha, beliau banyak mengubah lagu-lagu untuk menemani kami selama kami melakukan misi. Kami kebetulan sudah dipercaya Tuhan bermisi di Lampung, di Batam, di Tanjung Pinang, di Makassar, di Toraja,
di Solo, di Ambarawa, dan lagu dari beliau kerap kali kita nyanyikan selama kami menginjil untuk memberikan kekuatan bagi kami. Lagu ini berjudul Inilah Aku, Putuslah Aku. Jadi Bu Lena ini saya berikan sekilas. Beliau pernah didiagnosis menderita tumor otak. Nah, dan diperiksa dokter juga cenderung bisa berpotensi kanker. Nah, makanya beliau akan menceritakan bagaimana dia akhirnya bisa sembuh pulih dari penyakit yang mematikan itu. Shalom, Shalom. Lena. Saya ceritakan background saya dulu ya. Sebelum itu Tuhan Yesus, dari baby sampai umur 3 bulan, saya pengunjung dan mengenal Tuhan Yesus. Ada yang bimbing saya. Tuhan kirimkan hamba-hambanya
tapi mental terus, dan akhirnya tahun 2011 saya menyerah ke Tuhan dan udah menerima Tuhan. Saya masih ke Mesir, terus tahun 2016 akhirnya itu terjadi puncaknya. Saya betul-betul bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan mata saya dibukakan. Nah, Mesir itu maksudnya balik ke itu ya? Betul, ritual Ritual kembali. Ya. Bukan ke Mesir. Ini negara. Jadi Mesir kan penyembah berhala. Banyak perumpamaan karena terlalu canggih otaknya. Terus saya jatuh sakit pada waktu 28 Maret pas hari kematian Tuhan Yesus. Terus saya jatuh sakit, suami saya yang bawa ke rumah sakit, saya nggak sadar tuh. Dua rumah sakit Omni dan Siloam, dua-duanya sama hasilnya, CT scan maupun MRI sama. Tumor otak itu tumornya itu bentuk pala ular, dua-duanya. Dan suami saya waktu itu beriman, ini pekerjaan kuasa Tuhan, pasti sembuh. Nah, terus singkat cerita, akhirnya di Omni pindahin ke Siloam untuk iya, untuk tahu apakah ini betul. Nah, hasilnya sama. Akhirnya sadar tuh 3 hari di Siloam, saya sadar sepenuhnya. Tadinya koma dan di rumah sakit Omni saya sempat masuk ICU gitu. Terus saya sempat bangun sadar lumpuh setengah badan dan tidak bisa bicara kayak gini. Saya kesel dalam hati. Terus suami cerita tentang keadaan saya. Terus pada waktu saya bangun sepenuhnya, pas dengar kau berfirman. Ada lagu itu. Iya, di laptop. Iya betul. Tuh. Nah itu dok makin hari makin puji Tuhan makin sembuh. Dokter suruh pulang, dan sebelum pulang ada pokok sepupunya yang kasih tahu baca Mazmur 91 dan 121. Saya ikutin. Anehnya saya baca firman bisa bicara. Kalau itu biasa nggak bisa bicara, hanya patokan firman Tuhan. Terus pulang dan jadwal MRI lagi bulan April. Saat MRI itu Tuhan bekerja. Sebelum MRI di rumah saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kepala saya dibedel, soalnya kalau dibedel saya nggak normal lagi. Iya, betul. Itu saya mau operasi gamma knife, tapi mahal Tuhan. Lain pikiran saya, lain pikiran Tuhan. Tuhan jangan. Saat MRI panas di sini, panas sekali. Di sini doang. Terus kan bicaranya sudah bisa bicara kayak anak kecil, belajar bicara. Tapi tadi saya tanya, emangnya di situ ada rasa panas tak? Suami jawab nggak ada. Tadi ini merasa panas ini. Terus suami nggak sabetin. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Nah, tidak tampak lagi itu tumor. Jadi itu kesembuhan dimulai waktu merasakan panas Iya, ya. Sebenarnya MRI itu tidak panas ya. Berisik. Tapi waktu boleh masuk ternyata kepala ini merasa panas ya. Iya. Tuhan sedang mengoperasi. Iya, tangan Tuhan kan. Lain pikiran saya, lain pikiran Tuhan. Puji Tuhan. Sudah sembuh, nggak di situ aja. Epilepsi, tapi epilepsi karena tumor itu. Terus kebetulan tahun 2017 saya ikut Pacaya Kopdar di Kopdar Pacaya. Iya, ada puasa seminggu 2 kali, ikut pelayanan ke Pacaya. Dan Matius 17 ayat 21,
epilepsi hanya disebutkan doa dan puasa. Saya turutin, akhirnya kesembuhan terjadi. Seperti ditarik lurus, digosok. Nah, di situ nggak terjadi epilepsi lagi. Sampai sekarang Iya. total. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap semangat baca firman Tuhan. Saya bisa bicara dan berjalan kata firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sedang buat kita. Amin. Haleluya. Oke, bicaranya masih sedikit tergagap-gagap karena ada pengaruh dari, tapi puji Tuhan luar biasa Tuhan kita, amin. Kuasanya dahsyat, bisa menyembuhkan yang dikatakan sebenarnya sudah tumor otak bisa hilang tiba-tiba begitu dia masuk ke MRI, panas kepalanya tiba-tiba. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang